Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Latifah hadir. Pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu. Rizky juga hadir. Nanda hadir, Bu Guru. Raffi hadir, Bu Guru. Terima kasih yang sudah hadir. Anak-anak, sambil kita mulai menyiapkan belajarnya, yang punya buku temanya dibuka halaman 4 ya. Nanti kita belajar tema 7, subtema 1. Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Iya, betul sekali. Karena tadi yang pertama hadir adalah Mbak Rizky, coba Ibu minta tolong Mbak Rizky untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Bentar, Bu Guru. Mari teman-teman, kita sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bernyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kebangsaan Lihat tidak? Lihat? Ya. Ya. Siap? Siap. Ya. Siap. Tadi sudah menyanyi lagu Indonesia Raya ya? Sudah. Coba perhatikan gambar. Kamu melihat gambar apa? kegiatan kebersamaan di rumah. Iya, kegiatan kebersamaan di rumah. Berarti kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama. Waktu pembelajaran kemarin kamu juga sudah menyebutkan macam-macam kegiatan yang dilakukan bersama-sama di rumah. Ini adalah salah satu contoh kegiatan yang dilakukan Siti di rumah. Ya, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian dapat
menentukan itu apa namanya isi dongeng, kemudian merangkum isi dongeng, menentukan pecahan dan menampilkan bunyi kuat lemahnya bunyi. Perhatikan ya. Di sini Ibu akan menampilkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kamu perhatikan ya. Dongeng fabel, pendidikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei, ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Akhirnya mereka itu bersama-sama. Tadi kamu sudah mendengarkan dongeng. Itu tokohnya ada ular dan tikus. Yang tadinya si ular mau memangsa tikus tidak jadi, karena nanti kalau dimangsa si ular tidak akan punya teman. Iya apa tidak? Iya. Sekarang perhatikan gambar. Di sini ibu menghidangkan 3 buah donat.
Setiap kue itu dipotong sama besar. Ya, kalau dipotong sama besar, kemudian nanti Siti dan Ayah ambil satu potong. Contoh, misalkan donat yang utuh dipotong menjadi 2. Nah, di sini kalau sama besar, namanya jadi setengah-setengah. Ya, untuk gambar yang kedua, dipotong, tapi yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Itu bukan setengah, karena besarnya tidak sama. Paham? Ya. Contoh, Ibu beri contoh lagi. Misalkan, jadi tadi satu donat dibagi menjadi 2. Nah, setengah bagiannya itu ditulis 1/2 atau dibaca setengah. 1/2 atau dibaca setengah. Yuk, dibaca bersama. 1/2 dibaca yang bawah. Dibaca setengah atau setelah 1/2. Paham? Harus sama ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Sekarang coba contoh soal. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus memotong kue tersebut dengan bagian ukuran yang titik-titik. Sama besar. Sama besar. Harus adil, tidak boleh Nanda yang besar, nanti Rizky yang kecil. Itu bukan setengah. Paham? Ya, kalau sudah paham, contoh lain ada di bawahnya, ada persegi panjang dibagi menjadi 2, kemudian diberi warna. Apakah untuk pembagian pecahan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti jelas semua? Ya. Jelas. Terima kasih Ibu. Cukupkan ya. Ibu stop dulu. Ya, nanti kita belajarnya dilanjutkan ke WA ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Guru tutup. Terima kasih. Sama-sama. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sekarang coba Bu Guru ingin bertanya. Siapa yang bisa menceritakan kembali, merangkum, boleh cerita singkat. Langsung dengan ini ya, langsung dengan voice ya. Tadi isi dongengnya seperti apa? Kecerdikan tikus saat ular hendak memangsa. Tikus berkata, hanya tinggal mereka berdua yang di padang pasir. Jika ular memakan tikus, maka ular tidak mempunyai teman untuk mencari makan. Dan akhirnya ular takut tidak mempunyai teman untuk mencari makan bila ia memakan tikus. Akhirnya ular berteman dengan tikus. Ular akan memakan tikus. Lalu tikus berkata, bila dimakan, ular tidak akan memiliki teman. Akhirnya mereka berteman dan mencari makan bersama. Ular akan Iya, bagus sekali jawaban Mbak Nanda dan Mbak Latifah. Bagus ya, anak-anak. Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan jawabannya Mbak Nanda dan Mbak Latifah? Jadi, anak-anak, pada intinya kita hidup itu memerlukan bantuan orang lain karena hidup itu tidak bisa sendiri, saling membutuhkan, ya. Jadi, harus berbuat baik dengan teman.
Tadi Ibu juga sudah menjelaskan tentang pecahan setengah. Jadi, agar mendapat bagian setengah, kita harus memotong bagian tersebut dengan sama besar ya. Coba sekarang tugasmu nomor 2. Arsirlah setengah bagian. Ingat, hanya setengah bagian saja. Boleh diarsir atau boleh kalau kamu mempunyai pensil warna, diberi warna. Ingat, yang diberi warna hanya setengah bagian saja. Boleh mulai mengerjakan. Iya, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Bu Guru. Jangan lupa nanti setelah mengerjakan, kirim hasil pekerjaanmu di grup ya anak-anak. Ibu tunggu. Untuk yang lain, apakah masih kesulitan atau masih bingung dalam mengarsir setengah bagian? Sedang diwarnai, Bu Guru. Setelah Ibu lihat dari jawaban kalian, ternyata sudah bisa semua ya anak-anak. Yang lain, apakah untuk mengarsir setengah bagian atau pecahan setengah, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Jelas, Bu Guru. Jelas, Bu Guru. Jadi, setelah bersih-bersih, Siti itu berjalan-jalan. Kemudian, Siti itu melihat meja dan dia memukul meja. Sekarang perhatikan, coba bagaimana ketika memukul meja dan bertepuk tangan, mana bunyi yang lebih kuat? Tepuk tangan. Yang lebih kuat adalah yang tepuk tangan. Mengetuk meja, Bu Guru. Bunyi adalah yang lemah, ketukan tangan yang di meja. Mengetuk meja, Bu Guru. Mengetuk meja, Bu Guru. Iya, ini jadi tadi ada dua bunyi ketika kamu mengetuk meja dan bertepuk tangan. Tadi ada temanmu yang menjawab, sekarang Ibu gunakan. Jadi ketika mengetuk meja dan menepuk tangan, itu yang lebih kuat adalah bunyi yang mengetuk meja. Coba kalau Ibu mempunyai 3 gambar, bunyi yang paling kuat nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, Bu Guru. Nomor 3, Bu Guru. Bunyi kentongan, Bu Guru. Iya, bagus sekali anak-anak jawabanmu. Nomor 3, Bu Guru. Oke Mbak Alisa, bagus jawabannya. Sekarang Ibu mau bertanya, kalian ingat lagu Cicak yang seperti ini? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ingat, Bu Guru. Ingat, Bu Guru. Ingat, Bu Guru. Ingat, Bu Guru. Nanti tugasmu yaitu menyanyikan lagu Cicak dengan diiringi bunyi kuat dan bunyi lemah, yaitu tepuk meja dan tepuk tangan secara bergantian ya anak-anak. Nanti jangan lupa di video dan dikirim
ke grup agar teman kalian bisa melihat kalian. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu Guru. Iya anak-anak, jadi tadi kita sudah belajar tentang dongeng, yaitu dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kemudian tadi juga sudah belajar pecahan setengah. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar kuat lemah bunyi ya anak-anak. Nanti Ibu akan mengirimkan soal evaluasi yang ini dikerjakan sendiri tapi dikirimnya ke nomor Ibu ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Terima kasih kalian sudah belajar dengan Ibu. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya belajar. Ibu cukupkan pelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugasnya tadi dua ya. Yang pertama menampilkan lagu Cicak-Cicak di video yang itu dikirim ke grup. Dan yang kedua adalah evaluasi, jawabannya saja boleh, tapi dikirim japri ke Ibu ya. Selamat mengerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru.